Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik. Teman yang menyemai benih sayuran dan cabai di musim kemarau, banyak yang gagal, kemudian ada yang nanya lagi. Ya seperti itu, gagal dan gagal lagi. Bagaimana tekniknya agar persemaian kita bisa sprout atau berkecambah maksimal? Ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Oke, kita bahas kegagalannya dulu. Kegagalan itu biasanya disebabkan, apalagi di musim kemarau, itu keringnya media tanam atau kurang lembabnya media tanam. Karena di musim kemarau mau disiram seperti apa biasanya cepat banget lembab. Yang pertama itu, yang kedua dari bibit. Bibit oke lah kita beli, tapi kadang kan di tokonya juga mungkin stok lama gitu ya. Walaupun belum kadaluarsa, tapi biasanya kalau penyimpanannya kurang bagus ya tetap bibitnya kurang maksimal pertumbuhannya. Kemudian ketika kita beli bibit udah kita pakai, kemudian udah terbuka tutupnya, biasanya kita simpan kalau belum habis, kemudian kita semai lagi, itu banyakkan tidak jadi atau gagal ya karena sudah terpapar udara dan sudah terbuka ibaratnya ya, karena mungkin penyimpanannya juga kurang bagus. Oleh karena itu, kalau kita punya benih yang sudah terpakai, maka diikat lagi yang rapat, ditutup rapat, kemudian dimasukkan ke dalam toples, itu lebih baik. Kalau ada toples yang kaca itu lebih baik lagi. Masa krusial penyemaian itu biasanya di masa perkecambahan 1-3 hari. Di situ harus benar-benar terjaga kelembabannya, kalau bisa yang gelap juga. Kemudian setelah 3 hari harus selalu disiram untuk menjaga kelembaban seterusnya, karena di 3 hari itu kan kita tutup atasnya ya, tidak kena sinar matahari, tujuannya supaya gelap dan hangat. Kemudian setelah 3 hari kita buka. Nah, di saat dibuka itu rentan terjadi kekeringan karena sudah terpapar matahari, sudah terkena angin udara ya, sehingga harus dilakukan penyiraman rutin setiap hari untuk menjaga kelembaban media, tetapi jangan sampai terlalu basah, cukup lembab saja. Kalau bisa siramnya itu di spray. Oleh karena itu di awal media tanam kita basahi benar-benar basah. Media tanam kita basahi benar-benar basah. Media semai. Nah, kebetulan kita punya kascing, ini media semai seperti biasa yang udah campuran antara tanah, kompos dan sekam. Kemudian atasnya kita berikan kascing. Sebenarnya kalau punya kascing media semai murni kascing juga bagus. Ini kascing, bisa mendekat sini biar lebih jelas. Oke, ini kita ratakan. Kalau nggak punya kascing nggak apa-apa, tanah saja juga bisa kok. Menyemai itu sebenarnya syaratnya mudah sekali. Menyemai itu tujuannya untuk mengecambahkan saja. Kemudian untuk nutrisi awal-awal bibit yang sudah berkecambah itu dia masih mengambil dari cadangan makanan yang mereka bawa. Bibit itu, biji itu membawa cadangan makanan, misalnya kayak gini ya. Dia itu membawa cadangan makanan sendiri. Jadi untuk selama 1 hari sampai 1 minggu itu biasanya belum bisa menyerap langsung dari tanah. Nanti kecuali sudah keluar daun, baru dia bisa menyerap dari tanah. Oleh karena itu yang krusial ini yang pertama ini. Ya. Jadi media semai apapun bisa, tujuannya untuk mengecambahkan saja. Nah, ini yang pertama metodenya gini, tadi udah kita siram ya bawahnya. Ini cabai apa ini ya? Besar, dikasih tetangga dulu. Apa? Gendot? Apa gendot? Gendot. Tapi belum pernah nyoba ya, pedas apa enggak? Buat bibit ya. Ya, ini kita semai lagi, ini udah tua. Ini teknik nyemainya seperti ini tadi, siram dulu, kemudian kita tebarkan kayak gini. Ini yang pertama langsung, secara langsung ya. Ini tadi harusnya disiram lagi nih. Ya, kemudian yang kedua tekniknya sama saja, cuma kita pakai wadah kecil-kecil. Ini lebih ribet karena satu-satu.
Nggak usah khawatir teman-teman, nggak punya casing, pakai tanah saja bisa kok. Kemudian selama persemaian kita siapkan kompos. Komposnya bisa dari limbah dapur, limbah pekarangan. Cara pembuatan komposnya sudah ada di video-video sebelumnya, silahkan dicari. Ini sama sebenarnya, kalau yang pakai wadah ini kita tinggal letakkan satu-satu saja. Sebelumnya mestinya kita siram dulu. Nah, untuk bibit supaya aman dari penyiraman nanti setelah tutupnya dibuka, sebaiknya kita taburkan media semai di atasnya, paling tidak itu 2-5 mili, tapi jangan dalam-dalam. Naburnya jangan sampai dalam-dalam, jangan, supaya tidak ketutup terlalu dalam, karena kalau ketutup terlalu dalam nanti juga menghambat perkecambahan. Ya tipis-tipis saja. Tujuannya supaya ketika disiram benih tidak goyang. Sama kalau yang di sini kita tekan ke dalam sekitar 5 mili. Kita ambil coba benih ini, dan kita tekan saja sekitar 5 mili ke dalam, seperti itu. Nah, teknik yang ketiga bisa kita gunakan tisu. Tujuan penyemaian itu untuk mengecambahkan atau sprout. Nah, di awal supaya nanti hasilnya bagus, karena tidak semua butir benih itu bisa berkecambah ya, yang alami lah ya. Oleh karena itu, kalau ingin hasilnya bagus ya kita kecambahkan dulu, baru setelah berkecambah dipindahkan ke media semai yang berupa tanah. Nah, untuk mengecambahkan ini cukup menggunakan tisu sebenarnya, bisa tisu, bisa kain, bisa. Pedes nih tangannya nanti. Ini fresh, benih fresh dari pohon. Ya, ini kita tengahkan saja, tadi ngapain disebar. Setelah kita tengahkan gini, kalau ada spray sih sebenarnya, spray gitu ya. Karena nggak ada ya kita basahkan pakai ini aja tangan. Yang penting kena lembab, basah nggak apa-apa guys, seperlunya ya. Ini udah basah gini, kemudian kita masukkan ke dalam plastik. Udah, kita tutup saja seperti ini. Kalau cabai itu lumayan lama, bisa 3-4 harian. Kalau cesim cukup 1 malam sebenarnya sudah sprout. Cesim, pakcoy gitu ya. Kalau cabai bisa 3-4 hari baru sprout, baru dibuka. Nah, ini tinggal kita letakkan bebas di mana. Kalau bisa pertama di tempat yang terlindung, kemudian setelah 3-4 hari dibuka, letakkan yang kena sinar matahari, dan wajib kena sinar matahari. Bibit benih persemaian itu setelah tumbuh, setelah sprout, setelah berkecambah itu wajib kena sinar matahari. Dia sangat membutuhkan sinar matahari walaupun intensitasnya kecil. Jadi misalnya pagi hari atau sore hari sebaiknya full sepanjang hari, tapi harus diberi naungan. Walaupun dia butuh sinar matahari, tetapi tidak matahari yang menyengat karena dia masih kecil, rentan. Sehingga kalau bisa diberi naungan, mungkin plastik atau paranet, tapi yang berapa persen itu ya, bebas lah ya. Plastik bisa, kayak greenhouse jadinya. Ini disungkup seperti ini, kita biarkan 3-4 hari karena ini cabai. Kemudian nanti kita akan buka, kita letakkan di tempat yang teduh. Ini kebetulan masih di areal cacing. Nanti 2-3 hari kita akan cek, kemudian ketika sudah muncul kecil putih-putih keluar dari benihnya, nanti segera akan kita pindahkan ke tempat yang kena sinar matahari dan dijaga penyiramannya. Seperti itu. Jadi yang penting adalah benihnya dulu supaya kita persemaiannya bisa tumbuh. Benih kalau ada dari
biji yang fresh atau baru petik. Kemudian yang kedua, kalau memang beli di toko, coba cek kadaluarsanya. Kemudian kalau benih beli kemudian sudah bekas pakai, maksudnya belum habis mau dipakai lagi, nah penyimpanannya itu yang dikondisikan supaya bagus, tidak terkena perubahan cuaca yang ekstrim sehingga mati benihnya. Selanjutnya media tanam tanah, kompos. Kalau ada sekam bakar dicampur 1:1, diayak supaya halus, yang untuk nyemainya bagus nantinya. Kalau punya casing nggak masalah. Penyiraman, penyungkupan dilakukan 2-3 hari tergantung benih ya, benih yang kita semai. Kalau benih yang cepat sprout, cepat berkecambah, 1 hari cukup sungkup. Kalau yang agak lama kayak cabai bisa 3-4 hari sungkup, tutup, baru dibuka. Setelah dibuka jangan lupa siram rutin. Siramnya pakai spray saja. Kalau pakai ini kan gampang rusak, spray gitu ya. Kita rawat pagi sore. Kalau memang ini cuacanya panas musim kemarau, pagi sore spray terus. Itu seperti itu. Nanti kalau sudah tumbuh tinggal dirawat untuk meminimalisir hama. Nanti benih yang sudah tumbuh muncul daun 1, 2, 3, 4, spraynya langsung ke daun. Dispray di balik-balik daun gitu, dari bawah gitu ya, untuk membersihkan kemungkinan adanya telur-telur kutu yang ditempelkan di bawah daun. Kemudian untuk mengusir kutunya juga supaya tidak bertelur di situ. Ketika kutu sudah ada di situ kemudian bertelur, sementara kita nyiramnya cuma di tanah saja, nggak langsung ke bawah daun, maka telurnya bisa menetas dan akan menyerang persemaian kita. Itu yang paling penting. Itu dimulai sejak persemaian muncul daun, karena itu sudah rentan terkena serangan hama, utamanya kutu, trip, apit, itu yang sering menyerang, kutu kebul yang putih. Kalau kita rutin spray ke daun, insya Allah nanti dalam 30-45 hari cabai ini benihnya sudah bisa kita pindah tanamkan. Oke, kalau ada yang belum jelas silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan coba kita jawab sebisa kita. Terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.